Terima kasih Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat-Mu. Kami berserah penuh. Kami percaya Engkau Immanuel, Allah yang beserta kami. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari yang percaya bersama-sama nyanyikan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kalian dikatakan Immanuel, 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 nyatakan Engkau Allah beserta kami, besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali lagi katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, Kau kuatkan
aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekarang katakan, kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sungguh suatu sukacita kita pagi hari ini bisa berjumpa di dalam ibadah doa pagi, di mana kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman itulah sesungguhnya kekuatan bagi kita. Mari kita sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di sorga untuk kasih kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu pagi hari ini buat kami semua. Kalau kami ada pagi hari ini, itu karena Tuhan sedang memberikan anugerah-Nya buat setiap kami. Urapi ibadah kami pagi hari ini, biar kebenaran firman-Mu itu yang menuntun kami, biar kebenaran firman-Mu itu yang mengubahkan kami. Biar kebenaran firman-Mu itu yang membawa kami semakin mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berbicara, Roh Kudus yang memimpin seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar dari Yesaya yang ke-40 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yang keempat berkata demikian. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Bapak Ibu, kalau kita baca di Yesaya 40 ini adalah berita tentang kelepasan, berita tentang keselamatan bangsa yang di dalam pembuangan. Bagaimana Yesaya 40 itu Tuhan sedang berbicara lewat Yesaya untuk menghibur umat Israel bahwa sebentar lagi engkau akan dibebaskan, sebentar lagi engkau akan diselamatkan dari pembuangan di Babel. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan baik, Tuhan itu berseru-seru. Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Ada 4 hal yang harus dipersiapkan di dalam hati kita agar keselamatan, pembebasan, atau pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah demikian Bapak Ibu. Yang pertama adalah lembah harus ditutup. Kalau kita bicara tentang tanah, bagaimana kita bicara tentang sesuatu, kita tahu tanah itu bicara tentang hati kita. Tuhan Yesus satu kali memberikan perumpamaan di mana firman itu ditabur di dalam tanah hati. Ada yang berbatu-batu, maka firman itu tidak akan bisa tumbuh. Ada yang dicuri oleh burung.
Nah, kalau kita belajar hari ini sama, apa yang harus disiapkan? Tanah hati kita atau hati kita untuk disiapkan, ya. Yang pertama adalah begini, lembah harus ditutup. Ditutup itu dalam bahasa aslinya punya arti begini, harus ditopang. Ditopang itu begini, ketika manusia, kita semua bangsa Israel mungkin hari itu dalam sebuah tekanan. Atau kita hari ini, mungkin kita hari ini sedang diizinkan Tuhan mengalami sesuatu keadaan yang menurut kita tidak enak. Maka kita harus belajar menutup lembah dalam hati kita. Apa artinya? Bagaimana manusia di tangan yang berada di tengah himpitan, berada di tengah tekanan, terus menerus. Atau di dalam satu masa tertentu, maka sebagai manusia kita akan mengalami satu keadaan di mana kita akan, iman kita mungkin berada di titik paling rendah. Nah, disinilah kita butuh. Jangan sampai kita merasa putus asa. Jangan sampai ketika kita berada di titik tersebut kita merasa bahwa Tuhan tidak tolong saya. Tuhan tidak bisa tolong saya, bahkan lebih ekstrim lagi. Maka hari ini jangan. Ingat baik ketika firman ini datang kepada engkau pagi hari ini. Ketika keadaanmu mungkin tidak baik, imanmu mungkin sedang tidak baik. Maka percayalah, setiap proses, setiap keadaan yang boleh terjadi dalam hidupmu. Ada dua hal. Satu, karena dosa kita. Ketika kita tahu ini karena dosa kita, segera bertobat. Datang kepada Tuhan, minta ampun. Berubah kehidupan kita, maka pemulihan pasti terjadi. Tapi ada kalanya dalam kehidupan kita, kita sudah cek hidup kita baik-baik. Tapi Tuhan izinkan sesuatu ini terjadi. Maka itu kita sebut sebagai proses kehidupan kita. Apakah setiap orang punya proses? Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Tidak ada yang dapat kita tawar dalam kehidupan kalau memang Tuhan izinkan proses terjadi. Yang ada, kita harus introspeksi diri kita. Bagian mana dalam kehidupan kita yang Tuhan sedang tidak mau. Entah karena hati kita yang keras, entah mungkin karena sifat karakter kita yang tidak baik, ataukah mungkin beberapa hal Tuhan sedang mau izinkan itu untuk dikoreksi dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, semakin cepat kita belajar mengerti area mana dalam kehidupan kita yang Tuhan tidak mau, maka semakin cepat kita mengerti, semakin cepat kita berubah. Semakin cepat kita berubah, semakin cepat proses pemulihan Tuhan terjadi. Bisa kita pahami ya. Hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu. Tapi kalau memang engkau ada di titik terendah dalam hidupmu. Mungkin kau sudah berkata, aku sudah tidak kuat Pak. Mungkin kau sedang berkata, hari ini aku tidak mengerti lagi. Aku tidak melihat tangan Tuhan dalam hidupku. Mungkin kau sedang berkata, bagaimana aku bisa merasakan Tuhan hadir. Kalau masalah demikian berat, firman ini buat engkau. Jangan putus asa. Jangan hancur oleh karena proses kehidupan. Percaya satu hal, Tuhan itu baik. Apapun yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupanmu, itu membawa kebaikan. Serahkan dirimu, serahkan hatimu untuk diproses dengan Tuhan. Segera ketahui area mana yang Tuhan sedang ingin buang dalam hidupmu. Segera selesaikan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak orang datang kepada saya mungkin berkata, aku tidak berdosa. Aku tidak berbuat jahat. Tapi mengapa ini boleh terjadi dalam kehidupanku? Tapi beberapa ada area yang Tuhan sedang mau buang. Kesombongan hati. Mungkin cinta uang. Seringkali orang tidak berbuat dosa. Tapi ketika dia cinta uang, maka itu menarik hatinya dari Tuhan kepada uang. Kadangkala di situ Tuhan proses dalam kehidupannya. Banyak orang sombong rohani. Sombong rohani begini, ketika orang yang didapati sombong beneran, itu lebih mudah untuk dikoreksi, lebih mudah untuk ditegur, lebih mudah untuk didoakan. Tapi orang yang sombong rohani lebih susah untuk dilayani. Kenapa? Ketika kita datang, kita sedang mau ngomong sesuatu, dia berkata, aku sudah ngerti, aku sudah lebih paham dari engkau. Aku lebih lama jadi Kristen daripada engkau. Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk orang-orang yang begini maka Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam kehidupannya. Ayo belajar rendah hati. Ya, rendah hati itu begini, ketika kita alami sesuatu, kita bukan menghujat Tuhan, tapi kita melihat diri kita. Kita belajar sesuatu,
saya tahu ada beberapa area dalam hidupku harus Tuhan buang. Nah, inilah orang yang rendah hati, mau dibentuk oleh Tuhan. Tapi bukannya menjadi putus asa, maka setiap proses dalam hidupnya itu akan memunculkan manusia baru dalam hidupnya. Ini yang sedang Tuhan tunggu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang kedua adalah begini, gunung dan bukit harus diratakan. Diratakan itu adalah begini, bahasa salah satu artinya adalah rendah hati, seperti tadi saya katakan. Maka orang yang rendah hati ketika diproses mengalami sesuatu kepada Tuhan, dia bukan menghujat Tuhan. Dia bukan menyalahkan Tuhan, mengalahkan orang lain di sekitar dia, mengalahkan gerejanya, menyalahkan pendetanya, mengalahkan semua orang dalam kehidupannya. Enggak, tapi orang yang rendah hati ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupnya, dia akan duduk diam. Dia akan koreksi hidupnya di hadapan Tuhan. Dia akan buka hatinya, jujur dengan Tuhan, area mana Tuhan yang sedang Tuhan mau pimpin dalam hidupnya. Nah, orang yang rendah hati begini ini Tuhan suka. Kenapa? Daud itu ketika ditegur Nabi Nathan, dia bukan menyalahkan orang lain, dia bukan bunuh Nabi Nathan. Dia raja loh hari itu. Daud itu raja hari itu. Nabi Nathan nabi kecil yang bukan siapa-siapa di hadapan dia. Lain kalau yang tegur mungkin Samuel, Daud mungkin bisa ketakutan. Tapi ini Nabi Nathan, dia raja, dia ditegur di depan semua orang istananya. Kalau dia bilang mau bunuh Nabi Nathan bisa loh. Tapi Daud bukan orang demikian. Maka itu Tuhan itu mengasihi Daud. Satu-satunya manusia di perjanjian lama yang Tuhan ngomong hatinya berkenan kepada Tuhan adalah Daud. Mudah ditegur. Rendah hati di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini yang menjadi kesukaan kita hari ini ya. Sama-sama kita belajar bahwa kita jadilah manusia yang mudah ditegur. Amin. Yang ketiga adalah tanah yang berbukit-bukit harus diratakan. Salah satu artinya begini, berkata bahwa orang tanah yang berbukit itu adalah orang yang menjadi licik, menjadi berbahaya. Dengan kata lain begini, ketika orang itu ada di titik tertentu terendah dalam hidupnya, bukannya bertobat, bukannya mencari wajah Tuhan, tapi dia menjadi satu kesimpulan bahwa dia harus melawan semuanya. Dengan apa? Segala macam cara. Yang penting dia lepas dari semua ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Belajar kalau kita sedang ada dalam proses. Jangan jadi jahat. Jangan mengorbankan orang lain demi keuntungan kita. Berapa banyak saya menemui orang ketika dia diproses ekonominya di hadapan Tuhan. Di titik terendah dalam hidupnya, bukannya dia sadar, bukannya dia bertobat. Yang ada malah begini, bagaimana dia berusaha supaya dia untung, orang lain mau mati terserah. Dia rugikan orang lain, yang penting dianya selamat. Bapak Ibu jangan. Percayalah kenapa saya berkata demikian. Karena kalau kita buat seperti itu, seketika waktu seakan-akan kita sudah bebas dari semuanya. Kita bisa berkata, kita bisa tertawa di atas penderitaan orang lain. Ada orang ikut MLM atau apa. Dia tahu bahwa dia akan ditipu. Tapi dia bawa orang lain semua. Dia iming-imingi orang lain untuk masuk ke sana supaya dia lepas. Uangnya dikembalikan tapi orang lain dia bawa masuk ke sana. Seakan-akan dia lepas. Tapi percayalah tangan Tuhan itu tidak pernah menyerah. Lepas dari sini dia akan punya proses lain yang lebih berat. Makin lama kita selesaikan kehidupan kita dengan Tuhan, makin lama proses yang akan kita alami. Hari ini rendah hati ya. Belajar pertama jangan putus asa. Dua rendah hati. Ketiga jangan jahat. Jangan jahat. Kalau engkau ada di bawah tetap lakukan semuanya. Tuhan mengasihi engkau. Yang keempat adalah begini. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Artinya jadi tempat yang kasar, tempat yang keras. Ketika orang ada banyak tipe orang, ketika dia dalam kondisi yang paling lemah dalam hidupnya, kondisi yang paling bawah dalam hidupnya, tiba-tiba menjadi orang yang keras. Enggak Tuhan-Tuhanan, enggak ibadah-ibadahan, jangan lagi ditegur, marah. Kenapa? Bandingkan hidupnya dengan orang lain. Bapak Ibu, yang begini susah dipakai Tuhan. Tapi orang yang ketika ada dalam kehidupannya, tangan Tuhan di atasnya dan dia mau merendah, mau belajar, mau berubah, tetap punya hati yang lembut,
tetap punya hati yang mengasihi Tuhan. Orang yang begini pasti dipakai Tuhan. Pasti dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini ada 4 hal kita belajar pagi hari ini. Saya ulangi lagi. Jangan putus asa. Rendah hati ketika engkau alami semuanya dalam kehidupanmu. Yang ketiga, jangan jahat. Yang keempat, jangan jadi kasar, jangan jadi keras. Tapi belajar. Lewat apapun yang Tuhan izinkan. Kalau kita berdosa, cepat minta ampun, bertobat. Maka Tuhan akan pulihkan. Tapi kalau memang tidak ada dosa dalam kehidupan kita, itu namanya proses kehidupan. Ketika kita diizinkan masuk proses kehidupan, 4 hal kita siapkan supaya pertolongan Tuhan, pembebasan Tuhan terjadi buat kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman yang sederhana ini memberkati kita semua ya, termasuk diri saya, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan baik adanya. Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh diajar, mengerti tentang bagaimana proses Tuhan terjadi buat kehidupan kita semua. Kami tahu satu hal, bahwa Tuhan itu baik. Apa yang Tuhan rancangkan itu tepat bagi kami semua. Tuhan yang mengukur seluruh kekuatan kami, Tuhan yang terlebih mengerti sampai di mana kami boleh bertahan. Bapa, kiranya firman-Mu ini dimeteraikan dalam setiap hati kami. Bagaimana ketika kami alami semuanya, kami belajar tidak putus asa. Kami belajar menjadi rendah hati. Kami belajar untuk tidak menjadi jahat. Kami belajar tidak menjadi keras. Karena ketika kami lakukan semua itu, kami tahu tangan Tuhan akan menolong kami. Berkati umat-Mu semuanya Tuhan yang mendengar. Kami percaya berkat-Mu menyertai kami semua. Damai sejahtera sukacita melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin.